Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur tak terhingga dengan untayan kata yang mungkin tak akan pernah cukup mewakili bagaimana memuncaknya rasa bahagia di hati kita semua. Hari ini Allah takdirkan, Allah kumpulkan kita bersama. Berkumpul dari berbagai penjuru kota yang alhamdulillah Jakarta, Bekasi, Tangerang, mana lagi? Depok, Cirebon, Masya Allah, tabarakallah. Dan mana lagi? Yang pasti buminya Allah lah ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, semua yang datang baik dari daerah sekitar maupun wilayah yang jauh, semua yang sudah melangkahkan kaki untuk datang ke tempat ini, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kabulkan hajat-hajatnya. Insyaallah yang sakit diantaranya disembuhkan sakitnya. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang paling jauh cuman Allah yang tahu. Saya nggak tahu, tapi saya doain makin jauh jaraknya, makin dekat menuju surganya Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang jalan menuju tempat dia ingin menuntut ilmu gitu ya. Dia jalan dari rumahnya keluar, mau kemana? Mau menambah ilmu, pengen dapetin ilmu. Maka langkah-langkahnya itu nanti akan membuat Allah mudahkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dekat dimudahin, yang jauh insya Allah juga lebih dimudahin lagi. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramah, Al-Mahbubah, Ustazah Umi Fairuz Rahbani, Rahbini. Orang itu emang kalau salah nama sensitif bu. Kita doain mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tinggikan derajatnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Semua anak santri, anak didik, wabil khusus pimpinan asuhan Buya Yahya, mudah-mudahan Allah juga panjangkan usia beliau, sehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan semua anak didiknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat hadir, dapat kumpul karena memenuhi undangan sahibatul bait Umi Fairuz yang Masya Allah begitu luar biasa, menjadikan acara ini begitu sempurna. Tiada lain tiada bukan tujuannya ditujukan
untuk memberikan kepada kita kemanfaatan dan mendatangkan kebahagiaan di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai Masya Allah yang datang luar biasa, undangannya luar biasa. Sampai begitu juga mendatangkan guru-guru dari beberapa wilayah. Di antaranya hari ini alhamdulillah kita sudah dengarkan nasihat dari Al-Mukarramah Ustazah Ayu Nailul Muna Al-Munawwar. Gimana Bu dengerin nasihatnya tadi? Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah bahagiakan hatinya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan semua ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Para ibu nyai, para tokoh-tokoh, wabil khusus orang tua kita Umi Mas Adah, mudah-mudahan juga semuanya dipanjangin umur, disehatin badan. Mudah-mudahan semuanya yang hari ini Allah kumpulkan kita di sini, harapan besar Allah kumpulkan kita di surga bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kalau mau ngomongin nikmatnya kumpul di dalam naungan rahmat dan naungan kebaikan, maka lisan ini akan selalu keluh rasanya untuk mengungkapkan betapa rasa ini nikmat luar biasa bagi orang-orang yang bisa merasakan bahagianya duduk di majelis ilmu, bahagianya duduk di majelis sholawat sama Nabi Muhammad, bahagianya duduk di majelis yang mana kita diingatkan tentang hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Maka lisan ini akan terasa begitu fakir. Lisan ini akan terasa begitu sangat sederhana. Kenapa? Karena kehilangan kata-kata untuk mewakili rasanya. Karena duduk di majelis seperti ini adalah salah satu contoh nikmatnya nanti orang-orang di surga kumpul sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang duduk di sini, rasanya nikmat apa kagak? Bahagia apa kagak? Pengen lebih lama apa kagak? Benar. Perutnya lapar apa enggak? Yakin? Emang duduk-duduk seperti ini nih nyandu ibu-ibu yang dirahmati. Betul apa kagak? Bawaannya kepengen lagi. Apalagi dilantunin sama suara merdunya Umi Fairuz yang Masya Allah. Nikmat apa kagak? Untuk orang Jakarta ini langka-langka loh. Betul apa kagak? Untuk di luar Cirebon ini langka loh, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu contoh. Kalau Allah kasih kita nikmat di sini merasakan duduknya bermajelis, maka pasti rasa nikmat ini mudah-mudahan akan Allah teruskan sampai kita merasakan nikmatnya di surga bersama Nabi Muhammad. Nikmatnya di surga bersama para tokoh, para ulama. Nikmatnya di surga dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ngomongin karunia Allah itu gak punya batas, gak punya waktu. Mau di bulan apapun, dalam keadaan apapun, rahmat Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah akan selalu menyertai kita semua. Mau kita di bulan Rajab, Sya'ban, atau mungkin itu di bulan Ramadan, atau mungkin di bulan-bulan lainnya, sekalipun dalam kondisi kita punya dosa atau enggak punya dosa, banyak salah atau enggak punya salah, yang itu mustahil pastinya. Mau kita dalam keadaan kaya ataupun susah, mau kita dalam keadaan sedang dirundung masalah ataupun tidak, kalau mau bicara karunia Allah tidak punya batas.
Karunia Allah senantiasa menyertai kita semua. Baik kita dalam keadaan senang ataupun susah, dalam kondisi apapun juga, kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rahmatku ini meliputi segala sesuatunya. Ya pendosanya, ya ahli ibadahnya. Orang yang punya masalah, yang enggak punya masalah. Semuanya kecipratan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poinnya cuma satu. Justru hari ini kita bertanya sama diri kita. Kalau Allah begitu mencurahkan rahmat yang begitu besar sama kita, siapa dari kita yang mempersiapkan diri meraih rahmat? Siapa dari kita yang mempersiapkan diri menjemput rahmat? Siapa dari kita yang mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang dipilih mendapatkan rahmat? Kalau Allah bagi-bagi semuanya, tapi semua yang dibagi itu ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang ngejer, ada yang biasa aja. Ada yang cuek, bahkan acuh, merasa tak butuh. Inilah kelompok orang-orang sombong. Ngerasa enggak butuh sama rahmatnya Allah. Waduh, bahayanya luar biasa. Kenapa demikian? Nabi SAW pernah bersabda nih Bu. Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kita ini masuk ke dalam surga karena amalnya. Gak ada satupun dari kalian, kata Nabi, yang masuk surga karena amalnya. Sahabat nanya, Bu, wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga demikian wahai Rasul? Sekelas kamu Nabi, apakah kamu juga adalah kelompok orang yang juga tidak masuk surga karena amalmu? Wala ana, kata Rasulullah. Termasuk saya, kagak juga masuk surga karena amal saya. Illa, Nabi kan bilang gitu. Illa, kita semua nih masuk surga, diprioritaskan sama Allah, layak untuk duduk di dalam surga. Termasuk Nabi ngomongnya bilang apa? Allah mengaruniakan aku rahmatnya dan karunia-Nya yang begitu besar. Illa yataghammandani Allahu birahmatih. Saya ini pun masuk ke surga karena Allah masukin saya ke dalam rahmatnya yang luas. Nabi sholatnya gak pakai dihitung lagi. Kita udah sering dengar sholatnya Nabi, ibadahnya Nabi. Bagaimana sedekahnya Nabi, kebaikannya Nabi, ketulusannya Nabi. Gak perlu lagi diomongin. Udah pada paham, udah pada tahu, udah pada sering dengar itu semua. Tapi dengar yang Nabi bilang, saya aja nih masuk karena rahmatnya Allah. Menandakan kepada kita semua, Bu, Nabi itu gak pernah ibadah karena mau masuk surga. Nabi gak pernah ngerjain taat karena mau masuk surga. Tapi yang Nabi kejar semua hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan kasih sayang Allah yang gak putus itu membuat Nabi memberikan kepada kita bahwa ibadah-ibadah kita, sholat kita, ngaji kita semuanya, kalau mau disandingkan dengan layak atau tidak masuk ke dalam surga, kita bakal malu semalu-malunya karena ibadah kita gak mantesin mungkin buat kita, apalagi bisa bersanding dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada tapinya kan? Rahmatnya Allah luas.
Nggak pandang siapa kita dari latar belakang apa kita. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang terus mengejar rahmatnya, menjemput kebaikannya, kita bakal dipilih sama Allah menjadi orang yang layak masuk ke dalam surganya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini momen-momen besar. Seperti kita yang hari ini dikumpulkan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebentar lagi bakal ketemu dengan puncaknya, yaitu malam nisfu Sya'ban. Bagaimana persiapan kita dengan datangnya malam nisfu Sya'ban, yang mana di malam nisfu Sya'ban tahun ini bertepatan dengan malam Lailatul Jum'ah. Ini double nih Bu. Malam nisfu Sya'ban kita kali ini double karena bertepatan dengan malam Lailatul Jum'ah. Sudahlah malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala pandang semua hambanya. Ditambah lagi bertepatan dengan malam Jumat. Yang kita sama-sama tahu, jangan nunggu nisfu Sya'ban. Malam Jumat tiap lewat aja, dosa kita punya peluang besar diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ yang saya ingin sama-sama kita kembali ingatkan diri kita. Apa nih Bu? Malam nisfu Sya'ban kali ini jangan sampai terlewat begitu saja. Momentum yang sangat berharga ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kejar rahmat Allah. Dengan apa mengejar rahmatnya Allah? Dengan kita menyadari betapa banyaknya kekurangan yang ada pada diri kita. Ibu, kita hidup di dunia pasti ya Bu, pernah ngerasain jatuh cinta. Pernah apa kagak? Pernah apa kagak? Jatuh cinta, Ibu tahu jatuh cinta? Tahu emangnya? Kayak gimana jatuh cinta rasanya? Hah? Kayak gimana jatuh cinta? Kata orang bilang jatuh cinta hati berbunga-bunga. Jatuh cinta hati bahagia. Jatuh cinta hati senang. Betul apa enggak? Ya Allah, rasanya jatuh cinta enak bukan main, begitu ya. Semua hampir rata-rata manusia yang hidup di muka bumi pasti pernah ngerasain jatuh cinta. Jatuh cinta. Kenapa ada jatuhnya? Ada yang gak pernah ngerenung itu? Kenapa ada jatuhnya? Pertanyaannya kenapa ada jatuhnya? Karena orang kalau sudah jatuh cinta hilang akalnya. Orang kalau sudah jatuh cinta lupa sama dirinya. Orang kalau sudah jatuh cinta bisa ngelakuin apa aja di luar nalarnya. Itu kan. Makanya bahasa istilah jatuh cinta, jatuh dulu depannya. Baru cinta. Tersandung dulu. Merasa lemah dulu. Tak berdaya dulu. Di atas nama cinta. Di atas nama cinta. Maka ada orang Bu, waktu itu pernah datang ke seorang ulama, Al-Imam Syibli. Imam Syibli pernah didatengin sama para pengaku pecintanya. Siapa mereka? Muhibbina Syibli. Dibilangnya pecintanya Imam Syibli. Yang ngaku-ngaku pecinta baik-baik. Nih. Imam Syibli didatengin sama pecintanya yang mengaku cinta. Waktu itu Imam Syibli lagi duduk di rumahnya ibadah. Terus dengan keasyikannya bermunajat sama Allah, tiba-tiba murid-muridnya, orang-orang yang mengaku cinta dengan Imam Syibli datang ke rumahnya berbondong-bondong. Ngapain? Katanya yang satu kangen, yang satu pengen nengok, yang satu kepengen ngeliat, yang satu pengen duduk, yang satu semua masing-masing duduk. Begitu Imam Syibli selesai dari doanya, Imam Syibli selesai dari munajatnya, apa yang dilakuin sama Imam Syibli Bu? Imam Syibli ngambilin batu di rumahnya, ngambilin sendal di rumahnya, yang datang ditimpukin batu sama beliau.
bubar Bu. Pulang. Satu persatu pulang, yang ditimpukin batu itu pulang. Hanya tersisa beberapa orang doang. Imam Syibli bilang apa? Ngaku-ngaku cinta. Baru diuji dilempar batu dari saya aja bubar. Katanya cinta. Katanya cinta, dilempar batu, dilempar sendal, pulang. Bukankah orang yang mengaku cinta, dia tidak akan pernah peduli dengan apapun yang diberikan oleh yang dicinta? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tolak ukurnya buat kita. Banyak dari kita selama ini ngaku-ngaku cinta Allah, ngaku-ngaku cinta Rasulullah. Tapi kita lupa, begitu kita yang ngaku cinta Allah, cinta Rasul, Allah uji kita sedikit aja nih. Allah kasih kita ujian dalam hidup. Allah ambil mungkin sesuatu dari hidup kita ini. Terus sebentaran kitanya sudah memilih lari. Kitanya sudah memilih kabur. Kitanya sudah memilih nyerah. Maka diingetin ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gak ada satupun dari kita yang di dunia ini gak ngerasain susahnya hidup. Gak ada satupun dari kita yang di dunia ini gak ngerasain sulitnya ngejalanin peran kita sebagai manusia. Baik kita sebagai istri, ya baik kita sebagai anak, ya baik kita sebagai ibu dari anak-anak kita. Atau kita mungkin sebagai siapa? Teman untuk teman-teman kita. Peran yang kita jalani ini saya ingatkan emang gak mudah. Gak mudah. Jadi istri gak mudah. Jadi ibu gak mudah. Ya. Jadi anak orang tua kita juga gak mudah. Jadi sahabat untuk teman kita juga gak mudah. Tapi ada tapinya Bu. Di balik kesulitan Allah selalu janjikan kemudahan. Di balik kesulitan Allah selalu janjikan besarnya pahala. Maka kita sama-sama jadiin momennya bulan ini. Kita mau ngapain? Kata mau merajut cinta. Sama siapa? Merajut cintanya sama siapa? Sama siapa merajut cintanya? Sama Allah. Mau belajar cinta sama Allah? Yuk, kalau selama ini kita habis berusaha bagaimana membangun cinta dengan pasangan, bagaimana membangun cinta dengan orang tua, bagaimana membangun cinta antara kita dengan anak-anak kita, membangun cinta antara kita dengan sesama sahabat-sahabat kita, saudara-saudara muslimin kita. Yuk kita ambil jalan paling apa? Paling benernya. Jalan paling benernya apa? Rajut cintamu dengan Allah, maka akan terajut cintamu dengan selain Allah. Rajut cintamu dengan Allah, maka akan terajut seluruh hubungan cintamu dengan hamba-hambanya Allah. Jalin hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah perbaiki seluruh jalinan hubunganmu dengan hamba-hambanya Allah. Pada momen yang berharga ini, bulan-bulan agung selalu datang untuk kita. Kalau rahmatnya Allah mah gak usah diraguin lagi. Kasih sayang Allah gak perlu dilaguin lagi. Tapi justru momen berharga ini, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, yuk kita bangun. Bagaimana cara kita belajar jatuh cinta sama Allah? Yuk kita bangun bagaimana caranya kita belajar jatuh cinta sama Rasulullah. Yuk kita bangun belajar mencintai Allah dan Rasulnya. Agar lambat laun Allah akan mengajarkan kita bagaimana cinta sama suami yang benar. Gimana cinta sama orang tua yang benar, gimana cinta sama anak yang benar, gimana cinta dengan sesama hamba Allah yang benar. Cinta Allah, cinta Rasul. Jadiin
momen kali ini kita mau belajar jatuh cinta. Yuk. Ibu sholat, lagi sholat ngerasain gimana rasanya ngebangun cinta sama Allah. Sholatnya gak buru-buru, sholatnya betul-betul dirasain. Kalau kita lagi ngejalin koneksi antara kita dengan Allah. Lagi sholawatan, baca sholawat. Dari tadi Umi Fairuz ngajakin kita sholawatan. Pada saat sholawat kita rasain, ya Allah enaknya. Sholawat yang kita baca bakal nganterin kita nanti deket sama Nabi Muhammad. Sholawat yang kita baca bakal nganterin kita menjadi orang yang dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Sholawat yang kita baca bakal bikin kita nanti layak bersanding dengan Nabi Muhammad. Maka saat kita bacain sholawat kita rasain, ya Allah betapa rindunya hati ini dengan Nabi Muhammad. Sholat ngerasain rindu dengan Allah, saat baca sholawat ngerasain rindu dengan Rasulullah. Rasain semuanya dibangun. Dengan kita ngebangun rasa cinta ini mudah-mudahan ya Allah, siapa di antara kita yang barangkali hari ini merasa hubungannya sama suaminya gak baik-baik aja. Tapi dengan dia yang membina hubungan antara dia dengan Allah baik, semoga Allah perbaiki hubungan dia dengan suaminya. Yang merasa hubungannya tidak baik-baik saja dengan ibunya, dengan ayahnya atau orang tuanya siapapun mereka. Ya Allah, kita berharap mudah-mudahan dengan kita yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, Allah perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita semua. Yang kita punya ngerasa hubungannya sama anaknya gak baik-baik aja. Hubungannya sama anaknya kurang baik. Selama ini komunikasinya gak baik. Selama ini pendidikan yang diajarnya kurang baik. Anak-anaknya jauh dari dia, jauh juga dari Allah dan Rasulnya. Maka kita berharap dengan kita membangun hubungan yang baik dengan Allah dan Rasul, Allah perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita semua. Begitu juga dengan seluruh kaum muslimin, muslimat. Saudara-saudara kita seiman. Yang dengan kita ngebangun hubungan dengan Allah baik, dengan Rasul baik, Allah baikin juga hubungan kita dengan sesama makhluknya, sesama hambanya, orang-orang yang ada di sekitar kita, semuanya. Maka momen masuknya kita nanti di bulan Ramadan, sebagaimana yang tadi sudah diuraikan oleh Umi Fairuz, Ustazah Muna, semua ngingetin sama kita apa persiapan yang mau kita bawa menuju bulan mulia itu semua. Tapi yang saya mau ajak, yuk jadiin momen Ramadan kali ini momennya kamu bangun hubungan cinta sama Allah. Momennya Ramadan ini momennya kita bangun hubungan cinta sama Rasulullah. Yuk kita rasain gimana rasanya cinta dengan Allah dan gimana rasanya cinta sama Rasulullah. Yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta keduanya ini, inilah puncak dari tujuan hidup kita semua. Yang mana Nabi telah sampaikan kepada kita, Allah kalau udah cinta sama hambanya, nada Jibril, inna Allah qad ahabba fulanan fa ahabbahu Jibril. Katanya Allah kalau cinta sama seseorang hambanya, maka Allah akan panggil Jibril. Jibril, saya cinta sama hambaku fulanah, kau cintai dia juga ya Jibril. Maka Jibril pun cinta kepada hambanya itu. Fayunadi Jibril fi ahli sama inna Allah qad ahabba fulan. Maka Jibril pun bikin pengumuman di penduduk langit. Allah jatuh cinta sama hambanya fulan di bumi. Maka kamu semua harus jatuh cinta sama hambanya ini. Maka seluruh penduduk langit dari makhluknya Allah cinta sama hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Yuk kalau mau ngukur tanda Allah udah cinta sama kita belum? Lihat yang Nabi katakan, kalau udah dicinta Allah, maka hamba ini akan menjadi hamba yang diterima di buminya Allah dimanapun dia berada.
Kesini disukain, kesini disayangin, kesini diterima, kesini disambut, kesini. Kenapa? Oh, ini tanda orang ini dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah cinta kita semua. Allah sayang sama kita semua. Allah rahmatin kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala pandang kita semua, yang mudah-mudahan dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, tidak seorang pun dari kita beranjak dari tempat ini, melainkan Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah Subhanahu wa taala terima semua pinta dan doanya, yang mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan semua jeritan hatinya, doa, harapan, munajat yang dipanjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini semua datang dengan hajatnya, nggak ada yang pulang kecuali hajatnya semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang pulang, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di ruangan manapun juga, baik yang mendengarkan secara streaming dimanapun mereka berada. Ya Rabb, pandang hati kita semua dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, pandang hati kita semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, pandang kita semua dengan pandangan ampunan-Mu. Ya Allah, pandang kita semua dengan pandangan kecintaan-Mu kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kita semua yang hari ini duduk, yang bersalawat kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang cinta dengan zuriat Nabi, yang cinta dengan guru-gurunya, yang cinta dengan kaum salihin, yang cinta dengan sesama kaum muslimin. Ya Allah, jadikan cinta mereka adalah cinta yang mengantarkan mereka kepada cinta-Mu ya Allah. Jadikan cinta mereka yang mengantarkan mereka kepada cinta Rasul-Mu ya Allah. Jadikan cinta mereka adalah cinta yang Nabi telah sampaikan, almar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan dengan yang mereka cinta ya Allah. Jadikan semua yang hadir adalah orang yang Kau kumpulkan di padang mahsyar dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan semua yang hadir, yang dengar, yang menyimak dimanapun mereka semua ya Allah, menjadi orang-orang yang nanti Kau dapatkan syafaat Nabi Muhammad, orang yang dapat kasih sayang Nabi Muhammad, orang yang dapat pandangan Nabi Muhammad, orang yang layak meminum telaganya Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang hati kami semua ya Allah, pandang pendosa di antara kami, pandang yang banyak kekurangan di antara kami, pandang yang paling banyak masalah di antara kami ya Allah. Pandang kami semua ya Rabb dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandang kami semua ya Rabb dengan pandangan curahan rahmat-Mu, pandang kami semua ya Rabb dengan pandangan ampunan-Mu. Ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama sagimah. La ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ya Allah, pandang kami semua ya Rabb, pandang orang tua kami ya Rabb, pandang pasangan hidup kami ya Rabb, pandang anak keturunan kami ya Rabb, pandang seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun mereka berada ya Rabb. Allahumma ya Allah, jangan ada yang Kau wafatkan di antara kami kecuali Kau wafatkan kami dalam iman, kecuali Kau wafatkan kami dalam Islam, kecuali Kau wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengannya hidupkan kami ya Rabb, dengannya wafatkan kami ya Rabb, dengannya kumpulkan kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhan
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ibu semua untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.